Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hasan Kolik Gallery. Hari ini saya muter-muter di Desa Kangkung, Kecamatan Meranggen, teman-teman. Saya akan mereview beberapa arah-arahan yang ada di sini ya, teman-teman ya. Ini ada bentuk arah-arahan kayak karakter kartun mungkin ya, teman-teman ya. Kita lihat dari stand base-nya dulu. Ini bagian bawahnya kaki satu, stand base kaki satu ya, teman-teman ya. Ini dari bilah bambu yang sangat besar, teman-teman. Kemungkinan ini bisa digerakkan nih, teman-teman nih. Soalnya ada kayu yang masuk ke bilah bambunya, teman-teman ya. Kemungkinan bisa digerakkan ke kanan ke kiri gitu, teman-teman ya. Kita lihat selanjutnya di bagian kaki depannya, teman-teman. Ini baru satu kakinya, baru satu yang terpasang ya. Ini udah sampai ujung kakinya. Kita lihat di sini rangkaiannya meskipun tidak terlalu rapat ya, teman-teman ya. Tapi kalau mengambil karakter kartun kayaknya nggak perlu terlalu rapat ya, teman-teman deh. Bisa dilihat di sini, teman-teman ya, sudah sampai ujung kakinya. Dan biasanya karakter kartun kan nggak ada jari-jari kakinya, menandakan itu membuatnya lebih mudah itu, teman-teman. Ini masih ada sisa material, masih ada beberapa bambu di sini, teman-teman. Sepertinya ini cukup lah untuk membuat kaki yang sebelahnya ya, karena ini kaki sebelahnya belum terpasang, teman-teman, gitu ya. Atau mungkin nanti bikin tangan dan juga kalau kepala itu boleh deh. Dan ini kita lihat badannya ya, teman-teman ya. Bagi yang kesulitan untuk membuat lingkar yang sempurna, ini bisa dipasang kayu melintang seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat di sini ada beberapa kayu yang dipasang melintang untuk menahan lingkarnya supaya tetap melingkar sempurna gitu, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini saya menemukan arah-arahan yang mengambil bentuk rabbit invasion, teman-teman ya. Tapi di sini masih pengerjaan sekitar 30-40%an, teman-teman ya. Masih cukup minim ini pengerjaannya, masih harus menambah part yang sangat banyak ini. Soalnya kalau rabbit invasion itu meskipun simpel ya cukup rumit juga ya, teman-teman ya. Kita lihat di sini dari stand base-nya terlebih dahulu. Ini bentuk stand base segitiga ya, teman-teman ya. Kakinya ada 3 untuk lebih menopang arah-arahannya supaya lebih kokoh lagi ya, teman-teman ya. Kita lihat ke samping, ini ada kakinya sudah sampai ujung. Setahu saya karakter rabbit itu nggak perlu pakai jari kaki, teman-teman, jadi lebih mudah dan mempersingkat waktu tentu saja ya. Kemudian di kaki yang sebelah kanannya ini juga udah sampai ujung juga, teman-teman ya. Tidak perlu pakai jari kaki karena emang karakter kartun kebanyakan nggak pakai jari kaki, teman-teman. Selanjutnya di sini melingkarnya juga udah cukup bagus, walaupun ada beberapa yang dipasang bambu menyilang ya, bambu melintang itu maksudnya, atau kayu melintang itu untuk mempertahankan bentuknya, teman-teman. Oke, ini badannya udah jadi, ini cukup rapat ya, teman-teman. Untuk karakter kartun ini bisa dibilang cukup rapat, teman-teman. Bagus sekali. Masih belum selesai ini bagian kepala rabbitnya, tangannya juga belum selesai. Kita lihat itu tingginya sekitar 3 meter, teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu ke tempat yang lain ya, teman-teman ya. Ini Mas siapa ini? Mas Raji yang putih? Mas Pian. Mas yang hitam? Rizky. Yang satu lagi hitam yang dongker? Mas siapa namanya? Haidar. Oke, yang merah? Aldi. Oke, dadah dulu dah. Makasih ya. Selanjutnya di sini ada karakter oke, teman-teman. Ukurannya tidak terlalu besar ya, tapi ini sudah jadi. Kita lihat di sini ya, sudah dilapisi karung guni lembaran ini. Kita lihat dari stand base-nya cuma satu, teman-teman. Stand base tunggal ini ya. Ujung kakinya udah jadi. Ini jarinya belum ada ya, teman-teman ya.
Mungkin bisa ditambahkan lagi, mungkin dikasih beberapa jari supaya lebih bagus lagi teman-teman. Kemudian ini sudah dilapisi oleh karung lembaran ya teman-teman ya. Ini warnanya putih, nanti bisa langsung dicat mungkin. Ini bagian kaki yang kiri terangkat ke atas nih. Wah, bagus sekali ya. Kita lihat ke bawah sudah sampai pergelangan kaki. Oh, maaf, sudah sampai ujung kaki bahkan ya. Tinggal jari-jarinya. Ini. Nanti kalau kesulitan mungkin bisa pakai kertas gitu teman-teman ya, yang dilipat-lipat itu. Kemudian ini badannya ya. Nanti tinggal dicat dan dipasang lampu ya teman-teman ya. Tangannya ini sudah sampai telapak tangan juga. Tinggal dikasih jari. Mungkin jarinya nanti kukunya panjang nih. Pasti akan terlihat lebih keren gitu ya teman-teman ya. Untuk untuk tangan yang kiri ini juga sudah sampai telapak tangan ya. Tinggal kasih jari-jari aja gitu. Nanti ini kurang lebih semingguan juga harusnya udah jadi nih. Cuma tinggal jari, kepala, nanti tinggal dicat gitu ya. Oke, ini bagian kepalanya belum jadi teman-teman, atau mungkin sudah diproses tapi masih disimpan gitu ya. Saya lihat-lihat di sekitar sini belum jadi sih teman-teman sih. Oke, kita tinggalkan dulu. Kita lanjut lagi ke tempat yang berikutnya. Di sini saya menemukan ar-aran burung murai gitu ya. Ukurannya memang tidak terlalu besar. Ini ukurannya sangat panjang sekali ekornya. Oke, mari kita dekati ya teman-teman ya. Di sini menggunakan stand base kaki satu teman-teman. Walaupun cuma stand base kaki satu, tapi bisa dibilang cukup kokoh ya. Kalau ar-arannya ukurannya tidak terlalu besar. Karena kalau terlalu besar nanti bisa rubuh teman-teman ya. Malah membahayakan nanti. Kemudian kita lihat di sini ada kakinya udah jadi ya. Baru sampai lututnya aja. Ini bagian cakarnya belum jadi teman-teman. Bagian cakar kirinya juga belum jadi, baru sampai paha gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau video ini diupload mungkin udah diproses itu untuk cakarnya ya. Karena emang sedikit rumit kalau cakar burung kicau kayak gini, karena cakarnya kecil. Beda dengan burung elang yang cakarnya besar, itu bisa dirangkai menggunakan bambu gitu ya teman-teman ya. Kita lihat di sini rangkaiannya cukup rapat, sudah bisa dibilang sudah cukup rapat ya. Nanti bisa langsung ke proses diketasi gitu teman-teman ya, dipasang lapisan kertas gitu ya. Untuk sayapnya ini antara belum dipasang ataupun cuma begini saja ya teman-teman ya. Kayaknya nggak mungkin kalau kayak gini aja ya, pasti ada lagi lapisan untuk sayapnya ya. Di sini bisa dilihat lingkarnya itu menggunakan menggunakan kayu juga untuk menopang gitu teman-teman, supaya melingkarnya tetap rapih dan tetap proporsional sesuai dengan yang diinginkan ya. Itu tips juga untuk teman-teman kalau bikin lingkaran kok suka tidak simetris satu sama lainnya, lah itu bisa diakali dengan cara seperti ini gitu ya teman-teman ya. Oke, ini bagian ekornya teman-teman, ini udah jadi, ada bagian bawahnya juga gitu ya. Terus di sini ekornya seperti yang saya katakan di awal tadi, ukurannya cukup panjang, itu bahkan lebih panjang ekornya daripada badannya. Sepertinya emang jenis burung murai itu ekornya memang panjang teman-teman ya. Kalau ini saya kalkulasi mungkin sekitar 3-4 meteran bahkan teman-teman. Kemudian ini bagian kepalanya sudah jadi sampai atas ya. Ini tinggal dikasih paruh teman-teman. Itu sudah jadi gitu. Sepertinya ini enggak ada bagian yang bisa digerakkan sih. Oke, kita lanjut ke tempat lain ya. Di sini saya menemukan sebuah tanaman yang masih rangka. Ini kita dekati ya, mungkin bentuk apa ya. Kita lihat di sini, ini seperti badan
atau mungkin ikan ya teman-teman ya, entah ini bikin badan atau ikan gitu teman-teman. Kalau ikan mungkin ujungnya di sebelah sini seperti itu ya, di bagian kepalanya mungkin bikin ikan marlin ataupun yellowfin tuna ini ya, soalnya melingkarnya bukan melingkar yang sempurna teman-teman, tidak ada itu ya, bukan melingkar yang sempurna, ini malah bentuknya oval gitu, antara ikan ataupun ini badan juga ya, badan ogoh-ogoh atau kayak gimana gitu. Ini ada kayunya yang melintang kayak gini untuk mempertahankan bentuknya, biasanya mempertahankan bentuk untuk lingkaran semua, ini malah membentuk lingkar oval gitu ya teman-teman ya. Untuk bagian belakangnya sini, ekornya mungkin ya, ekor atau bawah mungkin ini juga belum jadi. Kalau mungkin ikan berarti ini mungkin masih kurang berapa sirip dan ekor dan juga kepala ya teman-teman ya. Untuk yang tahu bisa info ini, bahkan ada lingkaran kecil dan sisa-sisa rambut di bawahnya ini ya. Oke, di sini juga ada kayu, sebelah kayu walaupun kecil ya, mungkin digunakan untuk stand piece juga ini nantinya. Oke, kita lanjut ke tempat lain dulu ya teman-teman. Kemudian di sini masih berupa rangka badan aja nih, masih belum kelihatan mau bikin karakter gitu ya, entah karakter kartun ataupun gogo, saya juga belum tahu ini. Oke, kita dekati dan kita lihat dari stand base nya dulu ya. Ini stand base nya bawahnya persegi, ini kaki 3 ya, kaki 3 tapi bukan segitiga, ini malah diagonal nih teman-teman nih. Jadi untuk variasi stand base itu juga macam-macam ternyata ya. Ini dibuat dari bambu, ini ada yang bambunya dibelah, ada yang bambu utuh ya, untuk menopang si arah-arahnya ini tadi. Oke, ini bagian bawahnya tidak cukup rapat ya, kemungkinan ini bikin karakter kartun sih kalau tidak rapat seperti ini sih. Soalnya kalau ogoh-ogoh biasanya rangkaian cukup rapat teman-teman. Kita sedikit geser ke bagian belakang, ini juga kelihatan ya, walaupun tidak terlalu rapat, tapi kalau emang rencananya bikin karakter kartun gak usah terlalu rapat ya. Ini sayang sekali kakinya saat saya pantau belum jadi, ini tangannya juga belum jadi, ini bikin apa juga saya tahu teman-teman. Tuh untuk bagian tangannya mungkin nanti juga bisa digerakkan ya, soalnya itu yang melintangnya pakai bambu teman-teman. Biasanya kalau pakai bambu nanti sekalian bisa digerakkan gitu, dan juga ditambah engsel gitu sekalian ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya, silahkan komen kira-kira mana lagi daerah-daerah yang harus saya review ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.